Oke, assalamualaikum guys. Terima kasih kita akan pertemuan kita kali ini. Kita akan membahas tentang harga pokok pesanan. Jadi harga pokok pesanan ini adalah salah satu dari rancangan sistem penetapan harga perusahaan. Oke. Tujuan pembelajarannya, jadi kita diharapkan akan memahami tentang beberapa hal, yaitu karakteristik industri job order atau ini harga pokok pesanan, sistem akuntansinya seperti apa, kemudian alokasi biaya overhead dalam membentuk harga produk itu seperti apa, kemudian dokumen industrinya seperti apa, dan juga nanti kita bahas tentang pelaporan harga pokok produk dalam laporan keuangan. Oke. Karakteristik industri, kalau kita melihat harga pokok pesanan ini adalah suatu sistem penetapan harga pokok produk dari sebuah perusahaan yang digunakan dalam industri yang bekerja berdasarkan pesanan. Jadi yang berdasarkan pesanan, ya, perlu diingat di sini. Kalau kita lihat karakteristik pokok dari harga pokok pesanan ini ada beberapa, yaitu yang pertama, banyak job yang berbeda ini dikerjakan secara bersamaan dalam setiap periode waktu tertentu, sehingga butuh perhitungan setiap job yang dilakukan. Dalam sistem ini hampir dapat dipastikan bahwa setiap pekerjaan akan berbeda dalam ukurannya, desainnya, ataupun faktor lain yang dibanding dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kemudian yang kedua adalah biaya-biaya dikumpulkan untuk setiap pekerjaan, agar kita bisa menghitung berapa sih sebenarnya harga pokok produknya. Job cost sheet ini merupakan dokumen kunci dalam setiap pengendalian akumulasi biaya untuk setiap pekerjaan. Seperti apa job cost sheet itu nanti kita akan bahas. Kemudian harga pokok per unit produk dihitung menurut tiap pekerjaan dalam job cost sheet-nya. Kalau kita lihat di dalam pencatatan sebuah atau proses penciptaan produk di dalam perusahaan itu ada dua bagian. Yang pertama adalah siklus pembuatan produk, dan kedua adalah siklus akuntansi biaya, yang ini juga rujukannya adalah dari siklus pembuatan produk. Kalau kita lihat, pertama, perusahaan itu akan mencoba untuk membeli dan akan menyimpan bahan baku yang mereka beli itu di dalam gudang. Kemudian bahan baku yang disimpan itu akan diolah sebagian menjadi produk jadi. Nah, kemudian setelah jadi, perusahaan akan menyimpan produk jadinya di dalam gudang. Ini sebenarnya konsep dasar, alur dasar dalam siklus pembuatan produknya. Kemudian yang kedua adalah siklus akuntansi biaya. Bagaimana sih mencatat akuntansi biayanya dari siklus pembuatan produk ini? Yang pertama, penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli, sehingga perusahaan manajemen bisa menentukan berapa sih kira-kira besarannya untuk membeli bahan bakunya. Kemudian perusahaan itu akan menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai. Berapa sih besarannya, berapa rupiah yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli bahan bakunya. Kemudian ada juga tenaga kerja langsung dan juga biaya overhead pabriknya. Nah, ketiga biaya ini sebenarnya yang melandasi dari pembentukan biaya produksi. Karena ya dari bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung ini, biaya tenaga kerja langsung yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku tadi, kemudian biaya overhead pabrik. Jadi biaya-biaya selain di dua biaya ini itu masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Ini nanti dikumpulkan menjadi biaya produksi. Kemudian perusahaan bisa menentukan harga pokok produk jadinya berapa. Kira-kira itu gambaran besarnya. Jadi kalau siklus pembuatan produk, sekali lagi saya jelaskan, dari pembelian itu masuk ke gudang bahan baku, kemudian diolah di pabrik bahan baku itu, sehingga produk jadi dan produk dalam proses itu masuk di gudang barang. Di sebagian produk itu, sebagian bahan baku itu dikelola masuk di dalam pabrik ini, dihitung dalam produk dalam proses, dan juga di produk jadi ini masuk di dalam gudang barang.
Kalau siklus akuntansi biayanya kira-kira seperti ini nih. Tadi kan kita lihat ada harga pokok bahan bakunya yang dibeli berapa, tenaga kerja langsungnya berapa, biaya overhead-nya berapa. Kemudian kalau kita lihat di sini, perusahaan mencoba menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam sekali produksinya berapa. Tiganya ini akan dikumpulkan di dalam pencatatan dan disebut di dalam pencatatan akuntansi biayanya disebut sebagai biaya produksi. Baru kemudian perusahaan bisa menentukan harga pokok produk jadinya itu berapa. Kira-kira itu. Nah, guys, kalau kita lihat, kalau di sini ini adalah dokumen transaksi atas biaya bahan baku. Biaya bahan baku. Jadi kalau kita lihat di sini ini adalah nota di bahan bakunya ya. Jadi ini adalah job cost sheet-nya. Cuman ini memang ada di dokumen transaksi biaya bahan baku saja. Jadi produknya apa? Misalkan di sini nomor produknya apa? Ini manajemen yang buat, tanggalnya berapa? Ini nomor bahannya 01 misalkan kain wool England. Ini rencananya mau buat celana ini. Jadi kalau kita lihat di sini ini yang otorisasi ini biasanya penyeliannya atau manajernya, mungkin ya manajer untuk di procurement-nya. Nah, kuantitasnya sekian, benang jahit sekian, kancing sekian gitu. Sekarang yang ini, nah ini totalnya 4.730.000. Nah, kalau kita lihat di sini sekarang ini adalah contoh dari kartu harga pokok pesanan, atau kalau kita lihat di sini adalah job cost sheet-nya tadi. Sehingga ada nomor jobnya sekian, ada namanya jahit, item kerjanya adalah pakaian seragam, dimulai tanggal sekian, selesai tanggal sekian, ini selesai 9 lembar. Nah, ini bahan langsungnya dari berapa, tenaga kerja langsungnya di sini sekian, overhead pabriknya ditentukan sekian. Sehingga kalau kita lihat di sini bahan langsungnya, tenaga kerja langsungnya, overhead pabrik tadi total biayanya adalah 2.610 sekian. Ini nanti karena ini menghasilkan 9 lembar berarti dibagi 9, otomatis 2.610.000 ini dibagi 9, maka per celananya, per pakaian seragamnya itu adalah 290.000. Jadi unit selesainya adalah 9, maka ini ada sisanya juga 1 lembar. Yang mestinya bisa menyelesaikan 10, ternyata masih selesai 9 lembar pakaian seragam dan tinggal 1. Kemudian pembebanan biaya overhead. Kalau kita bisa lihat di sini, biaya overhead ini adalah semua biaya yang terjadi di pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biasanya kesulitan membebankan overhead pabrik itu kepada tiap unit karena overhead pabrik adalah biaya yang tidak langsung bagi tiap unit produk. Jadi tidak langsung di sini maksudnya ini bisa saja dia masih berkaitan erat dengan unit-unit yang lain. Kemudian overhead pabrik terdiri dari banyak item yang berbeda dan merupakan campuran biaya variabel dan biaya-biaya tetap. Sehingga akan kesulitan juga untuk bisa memilah-milah. Maka pencatatannya memang harus rigid. Banyak perusahaan menemukan bahwa sekalipun outputnya berfluktuatif sesuai musim atau faktor-faktor yang lain, biasanya biaya overhead pabrik cenderung tetap konstan secara relatif atau berubah dengan pola yang tidak teratur. Sehingga mesti harus sering menyesuaikan. Manajemen tidak mau memisahkan biaya tetap dan biaya variabel dari biaya campuran karena dianggap tidak praktis. Karena memang pencatatannya harus mencatat sendiri, biaya tetap dicatat sendiri, biaya variabel dicatat sendiri, terutama jika biaya tersebut dianggap tidak signifikan jumlahnya, sehingga itu akan membuat kerepotan lagi dalam mengelola biaya overhead-nya. Pembebanan biaya overhead pabrik kepada tiap produk biasanya didasarkan pada alokasi tertentu secara konsisten. Maka biasanya tarif overhead pabrik ini ditentukan di muka. Jadi tidak biaya overhead sesungguhnya, tapi ditentukan dulu di muka agar mudah menghitungnya. Sehingga biaya selain itu juga pembebanan biaya overhead itu kepada setiap job atau pesanannya dalam produksi untuk perencanaan itu lebih mudah. Sehingga otomatis akan tetap konsisten.
Rumusnya adalah seperti ini. Jadi tarif overhead ditentukan di muka sama dengan estimasi biaya overhead yang ada di produk itu dibagi dengan estimasi jam kerja langsung dari pembuatan produknya. 80 jam, 112.000 ini untuk biaya overheadnya dibagi dengan estimasi jam tenaga kerja langsungnya 80 jam. Sehingga ketemu tarif overhead produk B-nya itu adalah 140.000 per jam. Di akhir periode diperlukan perhitungan biaya yang sesungguhnya dibebankan kepada tiap produk. Realisasi biaya overhead ini disebut dengan overhead terpakai. Jadi, overhead terpakai ini merupakan pembebanan biaya overhead pabrik kepada job cost sheet dan akun barang di dalam prosesnya. Sehingga tarif overhead per jam kerja dapat ditetapkan di muka berdasarkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dialokasikan dengan formula yang seperti ini, yaitu tarif overhead sama dengan biaya overhead sesungguhnya yang sudah memang benar-benar terjadi dibagi dengan jam kerja langsung yang benar-benar terjadi. Ilustrasinya, misalkan di bulan Juli, realisasi biaya overhead untuk produk A 165.000 dengan total jam tenaga kerja langsungnya 150 jam. Sedangkan biaya overhead terpakai menjadi 165.000 per 150 jam atau Rp1.100 per jam tenaga kerja langsung. Ini adalah 110, ini adalah biaya overhead terpakai. Misalkan penyelesaian tiap unit produk A membutuhkan waktu 5 jam, selama bulan Juli tercatat 100 unit produk yang bisa diselesaikan, maka biaya overhead yang akan dibebankan pada produk selesai berjumlah 100 unit ini, 100 unit produk yang diselesaikan dikalikan dengan 5 jam. 5 jam ini adalah kebutuhan produksi tiap produk A. Itu membutuhkan waktu 5 jam. Dikalikan dengan biaya overhead terpakai dari jam tenaga kerja langsungnya, yaitu ketemu tadi 1.100. Ini dimasukkan ke sini. Sehingga 100 dikalikan 100 unit produk, dikalikan kebutuhan waktu 5 jam setiap produk, dikalikan dengan biaya overhead tenaga kerja langsungnya, sama dengan 550.000. Ini adalah biaya overhead yang akan dibebankan pada produk selesainya. Dapat dilihat kelebihan dan kekurangan pembebanan overhead pada produk dengan cara membandingkan penerapan tarif overhead ini yang ditentukan di muka dengan tarif overhead yang sesungguhnya dipakai adalah sebagai berikut. Kalau kita lihat overhead yang ditentukan di muka tadi itu 100 kali 5 jam kali Rp1.000, yaitu 500.000. Karena memang ini adalah yang diperkirakan. Jadi ini adalah biaya overhead yang ditentukan di muka. Tapi ternyata sesungguhnya itu adalah ketemu 1.100 sehingga ada selisih kalau di total. Selisihnya adalah kekurangan pembebanan karena ini kan targetnya, ini realisasinya. Ditentukan di muka sekian, ternyata realisasinya lebih banyak sehingga kurang, pembebanannya kurang. Di pencatatannya akan terjadi kekurangan pembebanan sebanyak Rp50.000. Selisih Rp50.000 tersebut merupakan kekurangan pembebanan karena jumlah biaya overhead sesungguhnya lebih besar dibandingkan jumlah menurut tarif yang ditentukan di muka. Jika biaya overhead sesungguhnya lebih kecil dari jumlah tarif yang ditentukan di muka, maka selisih tersebut merupakan kelebihan pembebanan overhead. Jadi kebalikannya. Nah, untuk mengalokasikan biaya overhead itu dikenal dengan istilah Activity Based Costing atau ABC. Ini adalah suatu metode tahap yang membentuk kumpulan biaya untuk tiap kegiatan utama dalam suatu organisasi. Biaya-biaya overhead kemudian dibebankan menurut kegiatan-kegiatan utamanya. Dalam suatu Activity Based Costing didasarkan adanya alokasi overhead yang biasa disebut dengan cost driver. Jadi cost driver, jadi ini yang biaya yang memang bisa untuk mendrive ya, menggerakkan biaya. Jadi misalkan adalah jam mesin, jam kerja langsung, kamar tidur terpakai untuk hotel, tempat tidur terpakai untuk rumah sakit dan lain-lain yang menyebabkan terjadinya biaya overhead. Keuntungan penggunaan tarif overhead ditentukan di muka adalah
Yang pertama, manajer lebih suka karena bila sistem akuntansi yang diberikan informasi untuk menilai pekerjaan ini harus diselesaikan sebelum periode akuntansi berakhir, sehingga bisa tahu dulu, bisa punya ancang-ancang, ancer-ancernya kita bisa tahu. Yang kedua, bila menggunakan tarif overhead sesungguhnya, pengaruh faktor-faktor musim dalam biaya overhead atau faktor-faktor yang lain ini di dalam dasar alokasinya dapat menghasilkan fluktuasi tarif dari overheadnya. Misalkan terkena pandemi seperti sekarang, pertama kalau kita lihat biaya overhead-nya otomatis akan menjadi, kalau hotel itu misalkan hotel, fluktuasi tarifnya bisa sangat tinggi sekali karena dia akan menjadi kewalahan. Dia harus memperbaiki kinerjanya, meyakinkan konsumen bahwa dia tidak ada masalah dengan hotelnya, dia juga tetap menerapkan proteksi kesehatan seperti itu. Pemakaian tarif overhead yang ditetapkan di muka dapat menyederhanakan pencatatan rekornya dari pencatatan biaya overhead. Kemudian, kalau kita lihat di dalam prosedur pengumpulan biayanya, kita harus tetap memperhatikan kaidah dasar penjurnalan dan pemindahan yang berlaku sebagai ketentuan dasarnya. Kalau kita lihat aktiva, saldo nominalnya pasti di debit. Jadi kalau ada penambahan di aktiva, maka yang bertambah adalah debitnya dan yang berkurang adalah kreditnya. Kemudian di kewajiban, posisinya ada di kredit, maka saldo nominalnya ada di kredit. Kalau kewajibannya bertambah, maka dicatat di kredit. Kalau kewajibannya berkurang, maka dicatat di debit. Ekuitas itu juga ada di saldo nominal di neraca itu ada di kredit. Sehingga kalau dia bertambah, maka kreditnya yang bertambah, dan kalau berkurang, maka debitnya yang berkurang. Pendapatan, ini ada skema laba rugi, saldo nominal pendapatan itu ada di pencatatannya di kredit. Ingat ya, ada di kredit. Maka yang bertambah adalah kreditnya, dan yang kalau ada pengurangan pendapatan, dia dicatat di debit. Biaya itu saldo nominalnya, kalau di pencatatan laba dan rugi itu ada di debit. Maka bertambahnya biaya, maka dia akan menambah debit dan akan berkurang di kredit. Oke. Ketentuan proses pemindah bukuan ke buku besar. Jadi setelah ada penjurnalan, kemudian akan dipindah bukukan ke dalam buku besar. Itu alur pencatatan akuntansinya. Jadi tiap nama akun dalam jurnal menggunakan nama buku besar secara konsisten atau sama tetap berdasarkan klasifikasi akun yang biasanya dirancang khusus di dalam bagian akun yang berupa perincian kode dan klasifikasi akun. Biasanya disebut sebagai code of account. Kemudian jumlah sisi debit dalam jurnal dipindahkan pada kolom debit dalam buku besar yang sesuai. Sebaliknya juga jumlah kredit itu dipindahkan ke kolom kreditnya. Saldo akhir untuk aktiva dan biaya dalam buku besar akan sama dengan saldo awal ditambah mutasi debit dikurangi mutasi kreditnya. Saldo akhir untuk kewajiban, ekuitas dan pendapatan dalam buku besar akan sama dengan saldo awal ditambah mutasi kredit dikurangi dengan mutasi debitnya. Seperti ini adalah arus biaya produksi dalam buku besar catatannya. Jadi kalau di dalam bahan baku, misalkan karena bahan baku di sini adalah dia menjadi aktif, maka didebit untuk kalau ada penambahan bahan baku dan dikreditkan untuk bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Dan yang kedua adalah bahan tidak langsung yang digunakan dalam overhead produksi. Ini nanti mencatatnya catat ke biaya untuk didebitkan untuk ke lawan debitnya untuk pencatatan debit dari biaya overhead pabrik, dan kalau yang bahan baku yang digunakan dalam proses produksi ini akan didebitkan di dalam harga pokok bahan langsung. Kemudian di sini untuk utang gaji dan upah ini ada di, karena dia beban, dia ada di penambahannya ada di penambahan saldo nominalnya di debit. Kalau ada penambahan di debit, maka kalau ada pengurangan dia di kredit, maka tenaga kerja yang langsung ditambah dalam proses, barang dalam proses ini masuk ke sini untuk barang dalam proses. Tenaga kerja tidak langsung ditambah dalam biaya overhead pabrik, dia masuk ke dalam biaya overhead pabrik.
Kemudian di sini pengkreditan untuk biaya overhead pabrik. Di sini kalau ada tenaga kerja langsung yang ditambahkan pada barang dalam proses, dia masuk ke sini, dia tenaga kerja langsung. Tenaga kerja yang tidak langsung ditambah ada biaya overhead pabrik, ini dicatat di debit untuk beban pokok penjualan. Begitu juga dengan barang jadi, kalau barang dalam prosesnya sudah dikreditkan untuk harga pokok produksi, sudah jadi ketemu harga pokok produksinya, maka dia menjadi penambahan debit untuk harga pokok produk. Nah, sedangkan di kreditnya adalah untuk beban pokok penjualan kalau barangnya sudah dijual, sehingga di beban pokok penjualan ini dia akan masuk di debit untuk beban pokok penjualan dan dikreditkan untuk beban pokok penjualannya. Ini untuk skemanya biaya produksi dalam besar. Kita lihat di sini yang pertama tanggal 1 Desember saldo bahan bakunya 175.000, barang jadi sekian, barang dalam proses sekian, sehingga 2 Desember membeli sekitar 1.500 bahan, 1.500.000 bahan baku. Yang nomor 12, ada barang jadi yang punya harga pokok sekian dijual dengan harga sekian, sehingga ini harga pokoknya dan ini adalah harga jualnya. Sehingga pencatatannya ada dua. Karena kita menjualnya dalam konteksnya kita pakai skema kredit, maka di sini tercatatnya di bidang usaha sekian kita menjualnya, dan ini adalah harga pokok penjualannya ya, beban pokok penjualannya sekian. Ini mengurangi persediaan barang jadinya. Maka setiap jurnal itu, pencatatan jurnal akan dilakukan ikhtisarnya terhadap buku besar dari jurnal transaksi tadi. Jadi setiap utang usaha berapa, nanti ada saldo sekian, utang usahanya, utang transaksi 1, transaksi keempat, di transaksi 1 sebesar 1.500.000, ini untuk pembeliannya secara utang, bahan baku secara utang, di keempat juga sama. Jadi ada di keempat ini, kalau kita lihat di sini jurnal keempat adalah ada biaya-biaya umum pabrik selama bulan Desember. Jadi 525.000 ditambah dengan 400.000, sehingga totalnya ada 1 juta. Ini di jumlah, ini ada saldo sekian di utang usahanya. Ini di awal ya, karena ini di saldo awalnya. Kalau kita lihat terus, ini bisa dilihat di sini sampai buku besar dari utang gaji dan upah. Ini didasarkan nomor transaksinya ya. Ini adalah saldonya. Saldonya akhir. Data yang sebelumnya ini. Pembebanan overhead ini dari sini. Yang ini yang ini. Beban pokok penjualan disesuaikan ini. Ini dicatat dimasukkan ke dalam sini beban pokok penjualan. Kemudian laba brutonya sekian, dikurangi dengan gaji, penyusutan, iklan, dari total beban penjualan admin dan umumnya sekian, maka laba bersihnya adalah 362.500. Ini adalah laba bersih dari bulan Desember. Kemudian ada pasti di dalam biaya overhead ini kita akan menentukan selisih pembebanan biaya overhead. Jadi di dalam akuntansi pengumpulan harga pokok itu dikenal dengan konsep biaya historis. Ini biasanya kalau kita lihat ini adalah biaya-biaya yang ada yang ini sifatnya adalah sebelum dari pencatatan itu, maka ini disebut dengan konsep biaya itu historis. Kemudian ada lagi tarif overhead. Nah, tarif overhead ini biasanya itu ditentukan di muka dan lebih didasarkan pada estimasi hasil untuk memberikan kemudahan bagi manajemen. Jadi di awal ditentukan tarifnya berapa. Ini difungsikan untuk menentukan, nanti mengestimasi, sehingga bisa mudah bagi manajemen untuk menghitung berapa sih besarnya biaya overheadnya. Kondisi ini pasti akan memunculkan masalah. Jadi yang pertama adalah kelebihan pembebanan overhead terhadap produknya, juga bisa saja ada kekurangan pembebanan overhead terhadap produknya. Maka selisih pembebanan biaya overhead ini bisa diatasi dengan cara membuat penyesuaian dengan opsi sebagai berikut. Yang pertama, ditutup ke beban pokok penjualan. Yang kedua, dialokasikan ke dalam barang dalam prosesnya.
barang jadinya, dan ke dalam beban pokok penjualan berdasarkan proporsi saldo akhir di tiap akunnya. Kalau yang awalnya dia 450.000, ini dari sini, dari selisihnya, karena dia kurang. Karena kurang, dia ada biaya overhead yang mestinya dia ditambahkan. Sedangkan untuk jurnal PT XYZ, beban pokok penjualannya 17.816 karena dia positif nilainya dibanding dengan biaya overhead pabrik sebesar sekian. Jadi nanti yang dikurangkan adalah biaya overhead pabrik. Dapatkan dari sebelumnya ini 18%, 27%, dan 55%. Oke. Kalau kita lihat di sini, ini 18% kali 40.000, 86 sekian jumlahnya, maka biaya overheadnya itu ini adalah sekian. Nah, 40.086. Ini di barang dalam proses dikreditkan, barang dalam jadi dikreditkan, beban pokok penjualannya dikredit. Maka ada penyesuaian di sini. Kalau kita lihat di sini adalah buku besarnya, terjadi buku besar setelah penyesuaiannya. Seperti ini. Ini ada saldo sekian untuk barang dalam proses. Ini barang yang dalam jadi, ini saldonya. Ini beban pokok penjualan sekian, 0, sehingga biaya beban overheadnya akan menjadi 0. Karena ya, dialokasikan ke barang dalam proses, barang jadi, dan beban pokok penjualan. Kemudian juga sama kondisinya di kasus di PT XYZ, cuman kekurangan pembebanannya adalah 17.816, sehingga ini berdasarkan 30%, 20, ini adalah persentase dari pemakaian konsumsi dari biaya overhead oleh barang dalam proses 30%, barang jadi 20,63%, kali ininya beban pokok penjualannya ini dikalikan kekurangan pembebanannya, sehingga jurnalnya seperti ini. Ini jurnal debitnya sekian adalah barang dalam proses, barang jadi, beban pokok penjualan dilawankan dengan beban atau biaya overhead pabriknya 17.816. Sehingga buku besarnya setelah penyelesaian adalah seperti ini. Nanti biaya overheadnya akan menjadi 0. Jadi kalau kita lihat di sini menjadi 0. Setelah proses alokasi ini, saldo beban overheadnya menjadi 0. Sementara saldo akun barang dalam proses ini menjadi sekian, barang jadinya menjadi sekian, beban pokok penjualannya menjadi sekian. Kira-kira itu adalah proses pencatatan dari harga pokok pesanannya. Terima kasih kelas. Oke, sampai jumpa lagi nanti. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.